Shalom Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Betsina Maria Liniwoto Tamata dari kelas 11 E2, program kalian Perhotelan dan Jasa Pariwisata. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang kebudayaan dan iptek dari sudut pandang iman Kristen. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu kebudayaan dan iptek. Kebudayaan berasal dari kata budaya, yang berarti hasil budi dan daya manusia. Secara umum, kebudayaan adalah segala bentuk cipta, rasa, dan karsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Cakupan kebudayaan meliputi bahasa, kesenian, adat istiadat, sistem kepercayaan dan agama, hukum dan moral, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, dan struktur sosial. Yang kedua adalah pengertian dari iptek. Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan adalah hasil pencarian manusia akan kebenaran melalui metode ilmiah. Sedangkan teknologi adalah penerapan ilmu dalam bentuk alat, sistem, dan proses untuk mempermudah hidup manusia. Peran dan manfaat iptek yaitu dapat mempermudah kehidupan sehari-hari seperti transportasi, komunikasi, kesehatan, dan juga lain-lain. Yang kedua, menunjang pembangunan dan kemajuan ekonomi. Yang ketiga, menyediakan solusi bagi permasalahan global seperti lingkungan, energi, dan juga pangan. Kebudayaan dalam pandangan Alkitab. Mandat budaya terdapat pada Kejadian 1 ayat yang ke-28 yang berbunyi, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejatuhan dan kebudayaan. Setelah kejatuhan manusia dalam dosa, pada Kejadian ayat yang ketiga, kebudayaan juga tercemar dosa. Ini menjelaskan mengapa dalam budaya manusia ada unsur keindahan dan kebenaran, tetapi juga kejahatan dan juga kebobrokan. Penebusan dan kebudayaan. Dalam Kristus, orang percaya dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia. Pada Matius 5 ayat 13-16, yaitu membawa pengaruh ilahi dalam kebudayaan, membawa nilai kerajaan Allah ke dalam seni, pendidikan, pemerintahan, dan lain-lain. Tanggung jawab memfilter kebudayaan dan iptek dalam perspektif Alkitabiah. Yang pertama, uji segala sesuatu. Terdapat pada pertama Tesalonika 5 ayat 21-22. Yang kedua, hiduplah dalam kebenaran dan kekudusan. Terdapat pada Roma 12 ayat yang kedua. Yang ketiga, gunakan untuk kemuliaan Allah. Terdapat pada 1 Korintus 10 ayat 31. Yang keempat, bertanggung jawab sebagai penjaga ciptaan. Terdapat pada Kejadian 2 ayat yang ke-15. Dan yang terakhir, yaitu melibatkan Roh Kudus dan firman Tuhan. Iptek dalam pandangan Alkitab. Ilmu pengetahuan dan hikmat. Amsal 1 ayat yang ke-7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Pekerjaan tangan dan teknologi. Dalam Keluaran 31 ayat 1 hingga berakhir pada ayat yang kelima, Allah memberikan hikmat kepada Bezalel dan Aholiab untuk membuat perlengkapan kemas suci dengan keahlian seni dan teknologi. Remaja Kristen sebagai agen perubahan sesuai pesan Alkitab. Yang pertama, Allah memakai anak muda. Terdapat pada Yeremia 1 ayat 6-7. Allah tidak memandang usia. Jika Dia memanggil, maka Dia juga memperlengkapi. Yang kedua, menjadi terang dan garam dunia.
Matius 5 ayat 13-16. Sebagai geram dunia, mereka membawa pengaruh yang memberi rasa, menjaga dari kebusukan moral, dan membawa nilai kerajaan Allah ke lingkungan sekitar, sekolah, media sosial, dan juga komunitas. Yang ketiga, dipenuhi roh dan keberanian. Terdapat pada Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Ini menunjukkan bahwa anak muda akan dipakai menyuarakan kebenaran Tuhan. Refleksi iman, himbauan, dan pesan moral. Yang pertama, jadilah remaja yang berakar dalam firman Tuhan. Hidup tanpa dasar firman Tuhan mudah goyah. Bangunlah kebiasaan membaca dan merenungkan firman setiap hari. Firman Tuhan adalah kompas hidup di tengah dunia yang penuh kebingungan nilai. Yang kedua, jangan malu menjadi anak Tuhan. Jadilah terang di lingkunganmu, jangan takut berbeda karena imanmu. Justru, lewat keberanianmu, banyak orang bisa melihat siapa Yesus sebenarnya. Yang ketiga yaitu, tetap jaga kekudusan dan integritas. Dalam dunia yang mengagungkan kesenangan dan popularitas, kamu dipanggil untuk hidup murni dalam pikiran, perkataan, dan juga tindakan. Tuhan menghargai hati yang murni dan hidup yang jujur. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk